Pulang kemudian dari Mesir, baca bismillah dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya jadi petugas haji 2010 di Masjidil Haram. Orang pertama yang menerima jemaah Indonesia. Imamnya Syekh Sudes pada waktu itu salatnya Isya. Istawu, istaqimu. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komen jemaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Kalau sudah paham ilmunya, tahu hadisnya, yang biasa nggak kunut tiba-tiba imamnya kunut. Kata Syekh Utsaimin, aminkan walaupun dia tidak kunut. Karena kebutuhan rakyatmu, kebutuhan masyarakat umatmu di Indonesia bukan 1-2 mazhab, 4 mazhab. Disitulah kita belajar, oh ternyata alumni kita itu luar biasa. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Libya, ada yang ke Maroko, ada yang ke Tunis. Pulang-pulang menyebar. Yang dari Madinah pulang ke Surabaya, baca bismillahnya karena Hambali disirkan, keluar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pulang kemudian dari Mesir, baca bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pulang dari Libya, dari Tunis, yang dari Asia Selatan, itu Maliki dan Hanafi, bismillahnya tidak dibaca langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah dicek, Allahu akbar. Ternyata cara baca bismillah dipelajari 4 mazhab, ada 4 cara. Kurang lebih ada yang menghitung 70 hadis, caranya ada 4. Bisa dibaca keras jahar, bisa disirkan silent, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa dibaca rakaat pertama bismillah jahar, selanjutnya nggak dibaca. Seperti Imam Madinah yang kemarin bacakan di Istiqlal. 4 cara. Kalau tidak belajar itu masalah. Saya jadi petugas haji 2010 di Masjidil Haram. Orang pertama yang menerima jemaah Indonesia. Imamnya Syekh Sudes pada waktu itu salatnya Isya. Istawu, istaqimu. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komen jemaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Saya nggak jadi takbir. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah itu jadi penting. Ketika ilmu itu ada, punya keyakinan, kenapa saya diberangkatkan itu? Oh saya baru paham, ini maksudnya. Jadi jangan sampai terjadi perpecahan karena masalah-masalah kecil. Ini kunut, Allahumma hdina fiman hadait, NU nih. Enggak kunut, Muhammadiyah nih. Zaman Nabi Muhammadiyah belum ada, NU belum ada, yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Sehingga jangan sampai terjadi. Kalau sudah paham ilmunya, tahu hadisnya, yang biasa nggak kunut tiba-tiba imamnya kunut. Kata Syekh Utsaimin, aminkan walaupun dia tidak kunut. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Kalau nggak tahu ilmu bahaya. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Repot. Yang biasa kunut datang ke masjid, di masjid itu nggak kunut, jangan dipaksa kunut, ikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup makmum. Kalau sudah sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamd, tidak kunut dia, langsung sujud, ikut sujud. Sudah salam, salam, tidak perlu sujud sahwi. Itu gambaran. Kalau seperti itu paham, inilah hikmahnya. Oh saya paham kenapa saya diberangkatkan ke sini. Mengerti kita. 1, 2, 3 persoalan. Jadi akhirnya pelan-pelan kita terangkan, kita buka. Walaupun kadang resikonya juga bid'ah juga nanti. Ya. Kenapa? Kita pahami. Oh mungkin belum sampai bacaannya. Sampai di situ. Itulah tasamuh. Nah ujian juga begitu. Anda bisa beda-beda. Semua orang beda. Cuman substansinya sama. Diuji. Pebisnis diuji. Udah jualan pagi sampai malam belum ada yang beli. Ulama juga begitu, sekolah jauh-jauh, begitu pengajian gak ada yang datang. Bisa terjadi, semuanya sama, tapi singkatnya ujian.
Tidak mungkin diuji kalau tidak mampu. Bikin catatan dari sekarang. Kalau Anda mengalami ujian, alhamdulillah, saya dinilai mampu oleh Allah. Tulis. Tapi jangan terlalu GR bikin status. Memang cuma saya yang mampu, yang lain tidak. Terima kasih ya Allah. Ada kerjaan tuh. Belum selesai sampai situ, karena ujiannya akan dijalani. Nah kemudian bagaimana prakteknya? Sudah ada itu, ada semangat. Maka pindah ke Quran surah Al-Insyirah. Surah 94. Alam nashrah wa wada'na alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al fa idza wa ila. Apa artinya insyirah? Lapang, lapangan, bagus. Kalau nggak ada hadiahnya semua pengen jawab cepat tuh. Luar biasa. Insyirah itu sesuatu yang lapang dan luas, lebar. Kenapa surat ini muncul? Al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sababi. Tidak khusus saja kisah tentang asbabun nuzulnya, tapi pesan besarnya keumuman lafadznya untuk kita. Perhatikan baik-baik, ini poin pentingnya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diuji, kunci paling besar perannya ada di sini, di hati. Ini yang mengendalikan. Fisik kita hanya mengeksekusi. Kalau hatinya bagus, semua ujian itu ringan. Tapi kalau hatinya jelek dan sempit, sekecil apapun ujian terasa besar. Maka ayat ini ingin memberikan satu panduan kepada kita, lapangkan hatimu di setiap saat, sehingga masalah apapun yang dihadapi jadi kecil.